Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayanti dari kelas Manajemen 243A dengan NIM 2409308110017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mewujudkan sikap keterampilan umum dan keterampilan sumber daya manusia. Sekarang ini kita sudah masuk di zaman digital. Dunia kerja sama pendidikan juga berubah cepat sekali. Teknologi, otomatisasi sampai kecerdasan buatan atau AI membuat cara orang kerja dan belajar beda jauh dari dulu. Apalagi sekarang banyak yang kerja melalui jarak jauh atau remote. Jadi keterampilan yang dibutuhkan juga ikut berubah, bukan cuma pintar, tapi harus bisa menyesuaikan diri sama perkembangan zaman. Adapun beberapa sikap keterampilan umum dan keterampilan sumber daya manusia. Yang pertama, sikap merupakan dasar perilaku seseorang dalam bekerja dan mencangkup tanggung jawab, disiplin, kejujuran, dan etika, serta semangat kerja dan belajar yang tinggi. Yang kedua, keterampilan umum adalah kemampuan dasar yang dibutuhkan di berbagai bidang pekerjaan, seperti kemampuan komunikasi, berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan literasi digital. Yang ketiga ada keterampilan sumber daya manusia, itu tidak hanya mengatur orang kerja, tapi juga bagaimana membuat manusia bisa menjadi dan menyesuaikan diri, kreatif dan terus berkembang, tetapi juga saat bagaimana kita bisa bergaul, bikin suasana kerja enak dan sama-sama maju. Dan ada beberapa jenis-jenis sikap. Yang pertama, disiplin seperti tepat waktu dan patuh pada aturan. Yang ketiga, tanggung jawab menyelesaikan tugas dengan serius dan bisa diandalkan. Yang ketiga, kerja sama tim, mau bantu dan koordinasi dengan rekan kerja. Yang keempat, sikap positif dan adaptif, mampu menghadapi perubahan dan tetap semangat meski tanpa beberapa jenis-jenis keterampilan umum. Yang pertama, hard skill. Hard skill itu keterampilan teknis yang bisa dipelajari dan diukur. Biasanya didapat dari sekolah, pelatihan, atau pengalaman kerja. Contohnya seperti analisis data, perencanaan bisnis, bahasa asing, akuntansi dasar, administrasi, desain grafis. Intinya ini kemampuan yang langsung dipakai buat kerja dan hasilnya bisa dibuktikan. Yang kedua ada soft skill. Soft skill lebih ke cara kita bersikap dan bergaul, bukan soal teknis tetapi soal kepribadian dan bagaimana kita kerja sama orang lain. Contohnya komunikasi yang baik, kepemimpinan, disiplin dan tanggung jawab, kerja tim, kemampuan memecahkan masalah, empati, dan sikap positif. Ini yang bikin kita bisa nyatu di lingkungan kerja dan terus berkembang. Adapun peran sikap dan keterampilan sumber daya manusia. Sikap dan keterampilan sumber daya manusia berperan penting dalam menentukan keberhasilan organisasi. Sumber daya manusia yang beretika, disiplin, dan terampil mampu menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Yang pertama ada produktivitas. Kalau orang yang sikap positif, misalnya tanggung jawab dan mau kerjasama, itu bikin suasana kerja jadi enak. Yang kedua ada adaptasi. Seperti orang yang punya keterampilan bagus biasanya cepat tangkap sama perubahan, mau itu teknologi baru atau sistem kerja yang beda, dia bisa ikut menyesuaikan tanpa banyak mengeluh karena dia sudah beradaptasi dengan lingkungan kerja yang lebih baik. Yang ketiga ada inovasi.
Kalau keterampilan digabung sama sikap yang terbuka, di situ muncul ide-ide baru. Dari situ biasanya lahir cara-cara kreatif dan membuat organisasi terus maju. Ada beberapa strategi pengembangan sikap dan keterampilan umum dan sumber daya manusia. Yang pertama, pelatihan dan pembelajaran terus-menerus. Pengembangan sumber daya manusia harus jalan terus lewat pelatihan dan belajar sepanjang waktu, baik itu pelatihan teknis maupun soft skill seperti komunikasi dan kepemimpinan, biar karyawan bisa cepat menyesuaikan diri dengan perubahan yang telah dilakukan. Yang kedua, budaya organisasi yang positif. Budaya kerja yang baik bikin orang semangat dan betah. Nilai ini seperti kerjasama, keterbukaan, dan tanggung jawab. Penting penting ditanamkan supaya karyawan merasa dihargai dan mau terus berkembang. Yang ketiga ada pemanfaatan teknologi. Teknologi bantu pengembangan sumber daya manusia jadi lebih mudah dan cepat lewat e-learning atau sistem pelatihan online. Karyawan bisa belajar kapan saja dan kemajuannya bisa dipantau langsung. Yang keempat, kita mengevaluasi sistem atau setiap program perlu evaluasi biar tahu hasilnya. Dari satu organisasi bisa menyesuaikan kebijakan supaya pengembangan sumber daya manusia tetap relevan dan mendukung tujuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi mewujudkan sikap keterampilan umum dan keterampilan sumber daya manusia. Apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang jelas, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.